Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi linear, kuadrat, dan rasional. Dari fungsi linear, sekarang kita lanjutkan ke fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Untuk tiga materi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya, tapi hari ini kita akan pelajari detail lainnya gitu ya. Untuk quotes for the day, fungsi itu sebenarnya dalam hidup kita itu sebenarnya kita bisa menentukan hasil yang kita mau asalkan kita bisa memasukkan variabel yang tepat pada fungsi yang tepat. Artinya kita bisa menentukan hasil yang kita mau apakah ingin baik atau tidak, itu tergantung terhadap usaha yang kita masukkan gitu ya, ke dalam tujuan kita gitu ya. Pada semester sebelumnya kita sudah sedikit membahas ya mengenai fungsi kuadrat. Sekarang kita akan membahas mengenai lanjutannya. Nah, apa sih lanjutan dari fungsi kuadrat? Sebenarnya untuk fungsi kuadrat, untuk mengingat lagi, yaitu ini harusnya fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat adalah fungsi y sama dengan fx, jadi bisa dituliskan y sama dengan atau fx sama dengan di mana bentuknya itu adalah ax kuadrat ditambah bx plus c. Jadi variabelnya pangkat tertingginya adalah 2 gitu ya. Jadi di atas x, huruf x gitu ya, ada angka 2-nya. Nah, a, b, dan c adalah elemen bilangan real, jadi koefisien atau angka di depan x dan konstanta itu masuk ke dalam bilangan real di mana a itu tidak boleh 0. Jadi a yang di sini nih angka koefisien a di sini atau bilangan a di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Oke, fungsi kuadrat, ini harusnya fungsi kuadrat ya. Kuadrat, ini juga kuadrat. Jadi fungsi kuadrat disebut sebagai fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Jadi derajat 2-nya itu didefinisikan gimana? Jadi pangkatnya 2 gitu. Untuk mendapatkan atau menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat berbentuk ini, kita dapat menggunakan rumus, yaitu ya ini namanya rumus kuadrat atau saja yang dulu pernah Ibu sampaikan sebagai rumus ABC. Kemudian pemfaktoran ya. Jadi pemfaktoran itu kita mencari faktor atau sebuah bilangan pembuat 0. Jadi ketika kita memasukkan nilai x dalam bentuk angka di dalam persamaan ini, maka nilainya akan menghasilkan nilai 0 gitu ya. Maksud dari pemfaktoran ini. Di sini kita akan menentukan bentuk fungsi kuadrat. Nah, bentuk fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini pada umumnya ya. Jadi untuk menentukannya, kita kalau misalnya diketahui akar x1 dan x2-nya, jadi akar pertama dan keduanya, maka kita bisa menentukan bentuk fungsi kuadrat dengan cara memasukkan nilai x1 dan x2-nya di sini, gitu ya. Kemudian nilai a-nya nanti kita cari, gitu, berdasarkan fx yang kita ketahui, gitu ya. Jadi untuk menentukan bentuk fungsi kuadrat tentu hanya cukup kita substitusikan saja ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini harus kalian ingat atau pelajari gitu. Nah, jadi untuk menggambarkan suatu fungsi, kita lanjut lagi ke menggambar suatu fungsi kuadrat. Prosedur dan langkah-langkahnya sepertinya sudah kita bahas sebelumnya untuk menggambar grafik, tapi di sini kita ingatkan lagi. Jadi untuk menentukan grafik fungsi kuadrat, kita bisa menentukan titik potong di kurva, yaitu sumbu x dan sumbu y. Jadi kita menentukan titik di sumbu x dan di sumbu y gitu ya. Kemudian menentukan titik puncak, kemudian letakkan titik-titik tersebut di bidang kartesius. Jadi titik yang ini dan yang ini kita simpan di kartesius, kemudian kita tambahkan beberapa titik uji. Jadi hanya mensubstitusikan
dengan memisahkan x-nya berapa gitu ya, misalnya x-nya berapa gitu ya, hasilnya y-nya berapa, nanti kita masukkan ke dalam titiknya ke dalam kartesius, kemudian tinggal menghubungkan. Tapi inti dari menggambar fungsi kuadrat itu bisa dipermudah atau di shortcut jadi seperti ini. Jadi hanya perlu mencari titik potong untuk y, yaitu ini cek dari mana. Jadi kan kalau misalnya fungsi kuadrat itu kan misalnya y sama dengan ax. Angka pertama untuk x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, cek di sini yaitu konstanta dari untuk fungsi kuadratnya gitu ya. Jadi cukup dengan bisa dituliskan dengan cara menuliskan C-nya, konstanta paling akhir gitu ya. Kemudian untuk sumbu X, ya kita tinggal misalkan Y-nya sama dengan 0, kemudian kita cari nilai X-nya yang memenuhi gitu ya. Nah, kemudian titik puncak. Jadi sebenarnya intinya adalah kita perlu mempunyai modal titik yaitu 3 ini. Titik potong atau titik pot di Y, titik potong di X, dan titik puncak. Untuk titik puncak, B-nya dari mana kita peroleh dari soal bentuk kuadrat seperti ini ya ada huruf A, B, dan C. Jadi kita substitusikan misalnya Y sama dengan 2x kuadrat misalnya ya, ditambah 3x ditambah 5 misalnya. Maka angka 2 ini sebagai A diumpamakan misalkan sebagai A, kemudian 3 ini sebagai B, kemudian 5 sebagai C gitu. Nah, huruf B ini kalian peroleh tinggal mengganti huruf B di sini sebagai angka 3 gitu ya. Kemudian A-nya dengan angka 2 dan C-nya dengan angka 5. Jadi tinggal substitusikan ke rumus titik puncak gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ini kita coba menggambar fungsi kuadrat yaitu 2x kuadrat min 2x plus 4 min 4. Di sini kita bisa cek gitu ya. Jadi pertama kita cek dulu. Jadi kalau di persamaan ini mana yang A itu adalah angka yang ada di depan x kuadrat, yaitu berarti angka 2. Kemudian B itu angka di depan x, berarti min 2. Tanda minnya di bawah karena di depan 2 ada min. Ini di bawah. Kemudian C-nya adalah min 4. Dari sini langsung kalian cari titik potong di sumbu Y-nya. Pakai rumus yang ini aja bisa. Jadi cukup kalian tuliskan seperti ini, C-nya diganti dengan min 4. Itu sudah dapat titik pertama, kemudian titik kedua. Titik kedua kalian mengumpamakan yang di soal ini kan Y sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Huruf Y ini kita ganti dengan angka 0. Ini ya. Kemudian karena di sini ada angka 2 dan 4. 2, 2, 4 ini mereka memiliki FEB yang sama yaitu 4. Di sini FEB-nya 2. FEB itu faktor persekutuan besar, yaitu angka di mana angka yang sama yang mirip dari angka 2, 2, dan 4. 2 itu kan diperoleh dari angka 2 kali 1. Yang 2 ini juga 2 kali 1. 4 itu bisa 2 kali 2, bisa 1 kali 4 gitu. Karena di sini masing-masing punya keterkaitan dengan angka 2, yaitu mereka bisa dibagi dengan angka 2, maka kita kalikan kedua luas dengan setengah. Atau dengan kata lain kita bagi semua suku yang ada di sini dengan angka dengan 2 gitu ya. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 ya, 2x kuadrat dibagi 2 jadi x kuadrat aja, kemudian 2x dibagi 2 jadi ini dibagi 2
ini dibagi 2. Sorry, kita hapus dulu. Ini dibagi 2 gitu ya, ini dibagi 2 juga, kemudian ini dibagi 2 juga. Bisa seperti ini, bisa kita pisahkan dulu seperti yang di bawah, kemudian nanti dibagi 2, maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, dari sini kita faktorkan untuk mencari X pembuat 0 atau si akar-akarnya. X kuadrat min X min 2 itu sama dengan 0. Untuk mencari akarnya, cek yang bagian belakang yaitu min 2. Negatif 2 itu diperoleh dari perkalian 1 dan dikalikan min 2. Maka akar-akarnya itu X plus 1 dan X min 2. X plus 1-nya dari sini, angka 1 positif, min 2-nya dari sini. Kemudian nanti kalian bisa pisah. Jadi X plus 1 sama dengan 0. Yang ini X plus 1 sama dengan 0. Maka hasilnya jadi X min 1. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Yang hasilnya X2. Maka titik potongnya bisa diperoleh jika Y-nya 0, ada 2 titik yaitu di X min 1,0 dan 2,0. Setelah titik kedua sudah dapat, kita cari titik puncak. Titik puncak rumusnya seperti ini, kalian tinggal masukkan saja nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus ini, gitu ya. B-nya diganti dengan negatif 2 ini. Kemudian A-nya ganti dengan 2. Kemudian B kuadrat itu berarti isinya min 2 kuadrat. 4 dikalikan A2, C-nya min 4 per 4 kali 2. Maka hasilnya jadi 1/2, min 36/8. 36/8 bisa dibagi 2 lagi, hasilnya jadi min 1/2, min 9/2. Nah, gambarnya seperti ini. Tadi dia kan titiknya di min 1,0 tadi ya. Tadi yang titik X. Hasil ini kan jadi X. Titik potong di X ya. X, Y itu hasilnya jadi min 1,0 dan 2,0. Yang ini min 1,0, yang ini 2,0. Oke. Nah, titik puncaknya di sini. Tadi teh min setengah negatif 9/2. Titik puncak bisa kita umpamakan jadi P seperti ini. Ini untuk menggambar grafik bentuk kuadrat. Nah, di sini juga titik puncak ini bisa disebut sebagai nilai ekstrim. Di mana nilai ekstrim itu ada 2, yaitu maksimum dan minimum. Gitu. Jadi kalau ada soal ditanyakan nilai ekstrim, kalian cukup mencari titik puncaknya aja gitu ya dari grafik ini. Dicari titik puncaknya, maka titik puncak itu sebagai nilai ekstrimnya. Kemudian kalau misalnya bentuknya seperti ini, apakah disebut minimal atau maksimal? Ini bisa disebut sebagai minimal karena kurvanya terbuka ke atas, posisinya ada di sini. Gitu ya. Oke, gitu. Next. Kita ke fungsi rasional atau fungsi pecahan. Fungsi pecahan kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Jadi dia memiliki 2 lengkungan di mana saling merefleksi atau saling mencerminkan. Nah, kalau sebelumnya di fungsi rasional kita hanya menggambarkan grafik 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang
kita bisa bikin detailnya gitu, gambar fungsi grafik fungsi rasional secara detail. Oke, fungsi rasional itu dikatakan fungsi rasional ketika dia bisa dibuat bentuk sebagai pecahan, di mana fungsi pertama px dibagi qx gitu ya. Nah, syaratnya adalah si qx tidak boleh sama dengan 0 pada domainnya. Jadi untuk menggambar, kalau sebelumnya hanya kita gambar masukkan X dan yang lainnya, sekarang kita akan belajar mengenai apa itu istilah baru dari fungsi rasional. Jadi untuk menggambar grafik fungsi rasional, dia punya istilah baru, yaitu asimtot gitu ya. Asimtot, kemudian ya ada yang dinamakan asimtot. Nah, di sini untuk menggambar grafik fungsi rasional ada 4 cara. Pertama, menentukan asimtot datar dan tegaknya. Asimtot datar itu apa? Jadi sebuah garis bantu yang bentuknya horizontal atau datar. Kalau asimtot tegak itu garis bantu yang bentuknya tegak seperti ini gitu. Yang ini datar, yang ini tegak. Tapi dia tidak jadi bagian, jadi hanya sebagai garis bantu aja gitu. Jadi bukan garis aslinya gitu. Jadi cuma garis bantu asimtot itu ya. Kemudian titik potong. Nah, kalau titik potong ini sebagai garis aslinya itu. Jadi kalau titik potong itu garis aslinya, kalau asimtot itu bantuan. Nah, interval juga bantuan, kemudian ini juga bantuan gitu ya. Jadi ada 4 caranya. Langsung aja ke soal di sini kita akan belajar dulu asimtot. Jadi asimtot itu adalah garis lurus yang hanya didekati oleh grafik fungsi, tapi tidak pernah dipotong maupun disinggung oleh grafik fungsi. Ya, kata ibu tadi. Jadi cuman garis bantu dan dia tidak saling berpotongan atau bertabrakan dengan garis yang lain gitu ya. Nah, asimtot tegak itu diperoleh ketika penyebutnya bernilai 0. Kemudian asimtot datar diperoleh ketika x-nya itu tak hingga ya. X menuju tak hingga, mendekati tak hingga. Kemudian asimtot miring itu jenis fungsi rasional yang pembilangnya mulai dari derajat lebih dari 1. Jadi kalau misalnya penyebutnya ada x pangkat 2 gitu ya, maka disebut asimtot miring. Dicari asimtot miringnya gitu ya. Nah, yang disebut asimtot itu yang kayak mana? Nah, ini. Jadi garis ini yang rada samar ini dinamakan asimtot. Dia tidak bersinggungan dengan garis yang ini, tapi mendekati aja gitu kan. Kemudian ini asimtot datar namanya. Jadi kalau yang datar ke samping ya, yang y sama dengan 3 ini kita ini itu disebut asimtot datar. Kemudian kalau yang ini, nah ini itu disebut asimtot tegak. Jadi garis lurus istilahnya garis bantu itu ya. Oke. Nah, untuk menentukan titik maksimum dan minimum sama ya. Jadi kita mencari koordinat titik puncaknya gitu. Caranya ya tinggal masukkan ke dalam rumus ini gitu. Oke, kita contoh soal aja biar nggak pusing. Di sini kita diminta untuk mencari atau menggambarkan grafik fungsi rasional 3x plus 2 dibagi x plus 1. Di sini kita bisa kelompokkan. Jadi ketahui A-nya 3, A-nya itu 3 itu di mana? Jadi angka di depan X ini disebut A. Ini cara cepatnya. 2 ini sebagai B. Kemudian yang di sini, ini X doang kan, berarti di depannya ada angka 1, ini C. Dan ininya D. Tapi dengan syarat bentuknya harus seperti ini, ya. A. Jadi bentuknya harus Y sama dengan AX plus 2 per
bx, sorry bukan 2, misalnya c gitu ya, gini deh. A x plus b per c x plus d. Nah gini, jadi bentuknya, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa pakai cara yang ini. Kita tentukan asimtot datar dan tegak, kita pakai rumus yang cepat aja, yaitu kalau untuk mencari asimtot datar, kita tinggal tulis A per C. A nya berapa tadi? 3, C nya 1, berarti 3 per 1 yaitu 3. Kemudian asimtot tegak, asimtot datarnya Y sama dengan 3, Y sama dengan 3 ya. Y sama dengan 3, berarti garisnya itu adalah garis lurus yang melewati titik Y sama dengan 3. Kemudian asimtot tegak itu D min D per C, min D nya 1, C nya 1, berarti 1 bagi 1, 1, maka X nya adalah min 1. Titik potongnya, ya tadi kita pakai rumus ini aja, biar cepet, yaitu min B per A, B nya itu 3, B nya 2 ya, min 2 per 3. Nah, min 2 per 3. Jadi titiknya ini harusnya min 2 per 3,0. Nah, titik potong untuk sumbu Y itu B per D. Itu 2,1. B nya itu 2, D nya itu 1. Maka 0,2. Berarti ada titik berapa nih asimtotnya? Titik pertama 2 per 3, min 2 per 3. Gitu. Untuk interval, kalau fx lebih dari 0, jadi kita pakai cara yang di semester 1, jadi kalian cari x 3x ya, 3x plus 2 lebih dari 0, maka x-nya sama dengan lebih dari min 2 per 3 gitu. Dari mana? Ya 2 dipindahkan ke sini, jadi min 2, 0 kurangi 2, kemudian 0 kurangi 2 ini hasilnya min 2, kemudian yang 3 ini juga pindah ke sini, jadi 3, maka hasilnya min 2 per 3. Kemudian x plus 1 lebih dari 0, maka x nya adalah lebih dari min 1 harusnya. Nah itu cara yang itu nanti coba diingat-ingat kembali ya di materi sebelumnya gitu ya. Nah, maka untuk titik bantunya ya kalian tinggal random pilih angka misalnya ya. Misalnya ini kita pilih min 2. Min 2 kenapa hasilnya jadi 4? Nah, ini dari sini. Kan Y itu sama dengan 3x plus 2. Nih ya, plus 2 per x plus 1. Maka ini hasilnya jadi 3. Karena x-nya jadi min 2, maka 3 kali min 2 ditambah 2 dibagi 2, min 2 ditambah 1. Hasilnya jadi min 6. Min 6 itu 3 kali min 2 ya, ditambah 2 per min 2 tambah 1. Ke hasilnya min 4 per min 1. Atau hasilnya 4. Gitu. Selanjutnya juga sama caranya gitu ya, yang ini. Maka kalau digambarkan nggak jadi seperti ini
ini yang tadi asimtot ya, asimtotnya itu Y sama dengan 3. Kemudian untuk asimtotnya di X atau tegak, X nya jadi min 1 gitu. Oke, gini nih, kita kasih warna biar nggak pusing. Nah, ini untuk asimtot. Nah, ini asimtot. Kemudian kalau garis yang asli itu yang ini. Tadi melewati negatif 2,0. Negatif 2/3,0. Ini, nah, garis ini refleksinya. Nah, seperti itu. Jadi titik yang aslinya itu titik potong. Nah, di sini. Ini titik negatif 2,3, yang ini titik 0,2 gitu. Jadi untuk gambar grafiknya seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.